anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi berjumpa dengan Bu Guru Mita lewat video yang Bu Guru kirimkan pagi hari ini. Gimana kabar kalian semuanya? Bu Guru harap kalian tetap semangat dan masih tetap menjaga kesehatan dimanapun berada. Nah, seperti biasa sebelum memulai pelajaran kita pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, oke? Oke, anak-anak sekalian, mari siapkan hati dan pikiran kalian untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah yang Maha Pengasih, karena kasih-Mu Engkau menyembuhkan banyak orang. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang kusta menjadi tahir, dan Engkau mengusir setan-setan. Ajarilah kami untuk semakin percaya kepadamu, karena dengan kasih-Mu Engkau meneguhkan kami, dan karena kuasa-Mu Engkau menguatkan kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu melalui perantaraan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita lanjutkan kembali. Hari ini materi agama Katolik kelas 4, judulnya Mujizat Yesus. Ayo, siapa di antara kalian di sini yang sering baca kitab suci dan bertemu dengan ayat-ayat isinya mujizat Yesus? Pasti pernah ya. Banyak sekali mujizat yang pernah Yesus lakukan ketika semasa hidupnya. Nah, tapi dengan mujizat Yesus ini tidak membuat orang-orang mudah percaya padanya ya. Bahkan ada yang sempat mengira Yesus ini dukun, begitu. Padahal niat baik Yesus untuk melakukan mukjizat ini memang serta-merta untuk kebaikan bersama, begitu. Nah, anak-anak, secara umum ketika kita bertemu dengan orang-orang yang masih memiliki keyakinan terhadap hal-hal mistis yang di luar kemampuan manusia, tahu ya? Nah, misalnya seseorang dinyatakan sembuh padahal dia dianggap sudah memiliki penyakit yang sangat parah yang tidak mungkin untuk disembuhkan. Maka sering sekali terdengar ucapan-ucapan orang-orang seperti hanya mukjizat yang dapat menyembuhkan penyakit seperti itu. Pasti sering ya mendengar seperti ini ya. Nah, dalam hal ini mukjizat dipahami sebagai peristiwa yang luar biasa yang terjadi itu di luar kemampuan manusia. Jadi memang betul-betul oleh kuasa Tuhan, gitu ya. Nah, dalam kitab Injil dikisahkan bahwa orang-orang sakit, kaum miskin dan terlantar itu mendapatkan perhatian khusus dari Yesus, gitu ya. Nah, kemudian kenapa dikatakan khusus, Bu Guru? Karena masyarakat umum biasanya kurang atau bahkan tidak menaruh perhatian pada mereka. Nah, lebih prihatin lagi nih ya anak-anak ya, orang-orang sakit dan orang-orang terlantar itu dipandang sebagai kutukan gitu. Kutukan atas dosa-dosa mereka yang telah mereka lakukan di masa lampau. Sehingga orang-orang lain itu yang berada di sekitar mereka sering sekali menjauhi mereka dan bahkan mereka sering dikucilkan juga. Nah, kemudian disinilah perhatian Yesus itu dipandang istimewa karena Yesus mengunjungi, menyapa, bahkan menyembuhkan mereka. Jadi serta-merta Yesus sangat memberikan perhatian penuh pada orang-orang yang dikucilkan di masyarakat, gitu ya. Nah, kemudian ada juga salah satu contoh pada kisah Bartimeus, pengemis buta sejak lahir. Nah, dalam kisah ini tuh Yesus memberi pandangan baru bahwa orang sakit dan menderita itu sangat disayangi oleh Tuhan, sangat dikasihi oleh Tuhan. Nah, hal ini tercermin pada jawaban Yesus atas pertanyaan muridnya. Ada murid Yesus yang bertanya, "Rabi, siapakah yang berdosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Lalu Yesus menjawab dengan tegas, "Bukan dia dan bukan pula orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Nah, mukjizat sebagai tindakan keilahian Yesus juga terjadi pada saat seorang perwira memohon Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Nah, pada peristiwa ini terdapat pada kitab suci yang akan kita pelajari selanjutnya. Nah, kemudian di peristiwa ini hamba tersebut sembuh bukan karena Yesus datang ke rumahnya, bukan. Karena apa? Karena iman dari perwira itu juga.
Nah, kemudian hal itu tercermin pada kata-katanya, kata-kata perwira itu. Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayo, ada yang pernah familiar atau pernah sering mendengar kata-kata atau kalimat ini? Ya, pernah, benar. Di gereja kita pernah mendengar ungkapan seperti ini. Gitu kan? Pernah kan? Bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Nah, itu ada ketika kita misah, gitu ya. Kemudian, selain kuasa ilahi, iman menjadi syarat utama bagi terjadinya suatu mukjizat. Peristiwa mukjizat menunjukkan hubungan antara kata-kata dengan tindakan Yesus. Sabda atau kata-kata Yesus diwujudkan di dalam tindakan nyata, dan sebaliknya, tindakan atau mukjizat Yesus menguatkan kata-kata yang diungkapkannya tadi, gitu ya. Nah, tidak jauh dari itu, melalui pelajaran ini anak-anak diminta untuk semakin mengenal sosok pribadi Yesus. Dan pada sebelumnya kan kita tahu kalau anak-anak sudah mengenal Yesus yang memaklumkan kerajaan Allah melalui perumpamaan, ya kan, minggu lalu ya. Nah, kemudian di dalam pelajaran ini, saat ini anak-anak diminta untuk mengenal Yesus yang berkuasa dalam tindakannya. Itulah kenapa mukjizat-mukjizat ini bisa terjadi, gitu ya. Hal ini juga bisa membuat sebagai bukti bahwa karya Allah itu nyata dan bisa menyelamatkan dunia, gitu. Kemudian, seperti biasa, Bu Guru akan memberikan bacaan kitab suci. Ada 2 judul mukjizat yang harus kalian baca, harus ya. Silakan siapkan kitab sucinya, diberhentikan dulu videonya, dan kita lanjutkan nanti setelah kalian mendapatkan kitab sucinya, oke? Kalau sudah selesai, mari kita buka Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 10. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira, gitu. Kali ini Bu Guru akan bacakan bacaan Injilnya. Oke? Didengarkan baik-baik ya. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Matius 8 ayat 5 sampai 10. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah sakit karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia akan pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke. Nah, itu barusan Bu Guru sudah bacakan untuk Injil yang judulnya Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira, gitu ya. Oke, untuk yang Yesus mengusir setan bisa langsung dibaca di Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai 44. Nah, kenapa Bu Guru selalu mengajak anak-anak untuk membaca kitab suci? Selain anak-anak bisa banyak sekali memiliki bekal cerita-cerita kitab suci, nah anak-anak juga bisa, iya, ini untuk persiapan ulangan nantinya tentunya, karena Bu Guru akan mengambil soal-soal yang ada pada kitab suci ini, gitu ya. Jadi rajin-rajin membaca kitab suci, karena kita kan sebagai umat Katolik, selain kita mengetahui pelajaran agama ini di sekolah, tentu kita juga harus membaca kitab suci, karena di dalam kitab suci ini kan ada banyak ilmu yang bisa kita ambil, begitu. Lagian kan seru juga kan, bisa baca kitab suci, banyak cerita-cerita menarik di dalamnya, gitu. Kita lanjutkan kembali ya.
Nah, ketika anak-anak sudah membaca 2 ayat yang sebelumnya, maka di sini mari kita rangkumkan bersama. Dalam tugasnya memaklumkan kerajaan Allah, selain mengajar dengan menggunakan banyak perumpamaan, Yesus pun membuat banyak mukjizat. Mukjizat adalah suatu tanda di mana Allah bertindak. Mukjizat itu dibuat Yesus sebagai bukti bahwa Allah mengasihi manusia. Selain itu, mukjizat dibuat untuk menyatakan kemuliaan Allah di dalam diri Yesus. Karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Ada pada Yohanes bab 9 ayat 1 sampai 3. Dengan kuasa dan kasih-Nya, Yesus menyembuhkan banyak orang dari berbagai macam penyakit, mengusir setan, bahkan menghidupkan orang mati. Mukjizat menjadi tanda bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan manusia. Selain Yesus menunjukkan kuasa dan kasih-Nya, mukjizat terjadi jika orang memiliki iman. Iman menjadi syarat bagi terjadinya suatu mukjizat. Hal itu ditunjukkan dalam berbagai mukjizat Yesus, sebagaimana ditunjukkan oleh perwira. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Oleh karena imannya itulah hamba perwira sembuh, dan atas imannya itu pula Yesus memuji perwira. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Dari kisah mukjizat Yesus, kita dapat melihat kesatuan yang erat antara kata dengan tindakan Yesus. Kata-kata Yesus menjelaskan perbuatannya, dan tindakan Yesus menguatkan kata-katanya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kata terima kasih. Ya. Terima kasih anak-anak sudah menonton video Bu Guru pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pagi hari ini, mari kita berdoa. Kali ini kita berdoa Bapa kami ya. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sekian dulu video dari Bu Guru pagi hari ini. Bu Guru harap kalian tetap semangat belajar, apapun itu mata pelajarannya, tetap semangat. Oke? Dan tidak lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, menjaga kesehatan, dan selalu belajar di rumah. Oke? Sekian dari Bu Guru, salam sehat, salam DigiTM.